Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ya, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas seolah-olah pendengar atau pembaca dapat mendengar atau melihat objek tersebut. Ya, jadi teks deskripsi ini adalah kalian menceritakan atau menggambarkan objek dengan rinci, dengan jelas. Nah, si pembaca atau si pendengar ini seolah-olah tuh tahu, seolah-olah bisa merasakan apa yang kalian ceritakan dalam teks tersebut. Nah, objek yang bisa dijadikan dalam teks deskripsi bisa pohon, bisa manusia, bisa objek wisata, kemudian rumah kalian, atau hewan peliharaan kalian. Nah, di sini ada contoh kelinci. Nah, kelinci ini bisa kalian jadikan dalam teks deskripsi. Misal kalian mendeskripsikan warna bulunya, kemudian bentuk matanya, kemudian bentuk tubuhnya, atau bisa juga pemandangan alam. Kalian bisa deskripsikan pemandangan alam, misalkan pantai, atau ruang tidur kalian, atau rumah kalian, atau bisa juga diri kalian sendiri, teman kalian, ataupun orang tua kalian. Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan suatu atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan secara jelas dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, gambaran tersebut membawa pembaca menjadi seolah-olah dapat melihat secara langsung tentang objek yang digambarkan atau diceritakan tersebut. Yang keempat, menceritakan ciri khususnya ciri fisik, bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misal warna, dirinci menjadi ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, di dalam teks deskripsi juga terdapat majas. Majas adalah gaya bahasa. Majas ialah gaya bahasa indah yang bertujuan untuk mempercantik susunan kalimat atau memberikan kesan dan efek tertentu kepada pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi ada majas perbandingan dan majas pertentangan. Kita bahas satu persatu. Kita akan membahas tentang majas metafora. Majas metafora adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan melakukan perbandingan secara langsung atau tepat atas dasar sifat yang sama. Contoh, engkaulah belahan hatiku. Lalu yang kedua, Raja Siang keluar dari ufuk timur. Nah, Raja Siang ini yaitu matahari. Mataharinya ini diibaratkan seperti Raja Siang. Nah, itu disebut dengan majas metafora. Lalu personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya, badai mengamuk dan merobohkan rumah. Nah, badai ini kan benda tak bernyawa ya, tapi dia bisa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia, yaitu mengamuk. Kemudian contoh yang kedua, ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Nah, ombak ini adalah benda tak bernyawa, tapi dia mempunyai sifat seperti manusia, yaitu berkejar-kejaran. Nah, majas ini disebut dengan majas personifikasi. Yang ketiga ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataannya, dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Contohnya ada suaranya menggelegar, membelah angkasa. Padahal mana mungkin ya suara bisa membelah angkasa. Lalu tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Nah, ini juga disebut dengan majas hiperbola atau yang berlebih-lebihan. Lalu ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud
untuk menyindir seseorang. Tapi menyindirnya ini secara halus ya. Contohnya, ini baru namanya siswa teladan. Setiap hari selalu pulang malam. Jadi dia menyindir kalau siswa teladan. Padahal dia setiap hari pulangnya malam. Lalu, bagus sekali tulisanmu, saking bagusnya sampai tidak dapat aku baca. Nah, ini kan menyindir juga, tapi secara halus. Nah, majas ini disebut dengan majas ironi. Sekarang kita ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Identifikasi ini biasanya berisi hal-hal yang umum, misal sejarahnya dibangunnya lokasi tersebut atau dibangunnya objek tersebut, ya. Nah, di deskripsi bagian itu adalah secara khusus. Jadi merincikan ataupun menjelaskan dari bagian identifikasi, letak-letaknya, kemudian kanan kirinya ada apa saja. Nah, itu di bagian. Kemudian yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Ya, di sini ada contoh. Ada contoh teks mengenai Pantai Pangandaran. Ya, di sini juga ada bagian-bagiannya atau ada strukturnya. Kemudian kita ke kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi kebahasaannya yang pertama menggunakan cerapan panca indera, yang kedua menggunakan kata dasar dengan awalan K, P, T, dan S, lalu menggunakan kata depan dan huruf kapital, dan menggunakan sinonim. Kita bahas satu. Yang pertama menggunakan kalimat cerapan panca indera. Ya, di sini ada seolah-olah merasakan, ada seolah-olah mendengar, ada seolah-olah melihat. Jadi dalam teks deskripsi tersebut, ya, ada kalimat-kalimat yang bisa merincikan atau kalimat yang bisa membuat kamu tuh seolah merasakan, seolah mendengar, atau seolah melihat. Contoh kalimat, pantai panjang dengan pasir putih. Kalian seolah-olah bisa melihat di sana ada pantai panjang, kemudian dengan pasir yang berwarna putih. Lalu ada debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, seolah-olah tuh kalian akan mendengar suara debur ombak pantai. Lalu, yang kedua, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Ya, contoh, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Nah, memprakarsai ini kata dasarnya diawali dengan kata P, ya, yaitu pra. Kemudian, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, ya. Jadi ada satu kalimat, ibuku orang yang baik. Nah, kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa aja. Nah, kalimat perincian ini adalah secara khusus, ya, secara khusus merincikan dari kalimat yang masih umum. Lalu, di teks deskripsi juga menggunakan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Misal, pintar persamaan katanya adalah pandai. Indah persamaan katanya adalah elok. Nah, di teks deskripsi juga ada penggunaan kata depan dan huruf kapital. Kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat dan menggunakan spasi biasanya dalam penggunaannya. Nah, kata depan ini ada di, ke, dari, dan pada. Contoh kalimat, saya hari ini akan pergi ke museum. Nah, ke di sini adalah kata depan, ya. Kemudian, ibu membeli sayuran di pasar. Nah, di sini juga kata depan. Belakangnya diikuti tempat, ya. Biasanya kata depan ini menunjukkan tempat ataupun waktu, ya. Kemudian huruf kapital biasanya terletak di awal kalimat, kemudian nama, kemudian letak geografis, lalu bisa juga jabatan yang diikuti oleh nama orang. Contoh, hari ini kami akan pergi ke Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritisnya ini ditulis menggunakan huruf
kapital karena menunjukkan letak geografis. Bedakan dengan hari ini kami akan pergi ke pantai. Nah, pantai di sini tidak ada penjelasannya pantai apa. Maka pantainya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih.